Sobat Migran dimanapun kalian berada, saya berharap kalian tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat ya. Jadi teman-teman, saya ingin membahas lagi tentang teman kita pekerja migran yang baru 5 hari di Hong Kong terus pulang, nangis-nangis mau minta pulang. Dan akhirnya teman-teman, teman kita nih diinterminate majikan dan dibawa pulang ke agensi teman-teman semua. Jadi besok libur kan, besok jadi saya ingin mengunjungi teman kita ini yang ada di boarding house-nya agen gitu teman-teman semua. Gimana ya teman-teman? Di sini kita ingin membahas bahwa apakah teman kita nih memang dia tidak tahan bekerja atau memang karena majikannya memang yang jahat gitu. Kalau saya melihat dari pengalaman-pengalaman majikan ini, dia udah 3 kali menginterminate pekerja migran. Artinya gini, memang pekerja migran ini lagi apes gitu ya. Artinya apes dapat majikan yang kurang baik gitu. Atau begini, kita berpikir bahwa oke lah, kita bisa bertahan, mungkin kita bisa fight sama majikan ini, atau kita bujuk dia, atau gimana. Kita nih yang kurang ada inisiatif untuk mempertahankan, berjuang, atau gimana menurut teman-teman semua? Disclaimer kalau kalian nggak setuju ya, kalau kalian nggak setuju dengan pembahasan ini, tapi kalau buat saya gini ya teman-teman semua, jangan mempersalahkan juga teman kita ini gitu. Karena memang tidak semua orang tuh punya daya tahan mental. Memang teman-teman ya, setiap kita kerja ke luar negeri ini selalu dibilangin kerja ke luar negeri harus mental baja, mental beton, apalagi ke Hong Kong harus bermental beton sesuai dengan namanya, negara beton. Tapi kan nggak semua ya teman-teman yang bisa seperti itu. Artinya begini, kalau kita berprinsip ya udah nggak usah datang kalau nggak mau berjuang di sini gitu. Tapi emang apes aja kalau buat saya, pekerja migran ini atau teman kita ini datang dapat majikan yang kayak setan gitu. Artinya kayak setan gimana sih? Gini teman-teman semua. Lepas dari pekerjaannya banyak, rumahnya 5 lantai atau 10 lantai, kalau majikan tuh nggak maafan atau majikan tuh nggak kurang ajar, it's okay. Saya berpikir begitu teman-teman semua. It's okay dalam arti gini, oke lah, rumah kamu 5 lantai, yang penting saya kerja kamu nggak marah-marah. Tapi ini rumah udah 5 lantai, nyuci baju pakai tangan, ya, nyuci baju pakai tangan, sama ngepel tuh pakai tangan juga. Hello, ini udah bukan zaman batu gitu ya, maksudnya ini bukan zaman batu lagi. Masa mau pakai tangan gitu ya? Ini memang majikannya yang agak kurang apa ya? Kurang baik lah, bukan kurang baik, emang gak baik. Karena memang setelah saya telusuri, majikan ini udah 3 kali menginterminate teman pekerja migran gitu. Artinya, memang majikan ini agak gila. Orang tuh kalau dia udah interminate 3 kali gitu ya, atau 4 kali atau tak, pokoknya intinya dia memulangkan pekerja migran, berarti orang ini gila gitu. Tapi nggak semuanya, saya bilang lagi nggak semuanya orang Hong Kong. Ya kalau saya lihat-lihat 20% gitu, nggak semuanya gitu. Karena banyak juga kok yang ya standar baik lah gitu ya, masih di atas wajar gitu teman-teman semua. Jadi di sini saya bilang, saya ingin membahas bahwa pekerja migran ini yang lagi apes mendapatkan majikan tidak baik. Mungkin kita berpikir seperti tadi yang saya ngomong bahwa oke lah, sabar aja lah, ayo kita fight. Pertama-pertama kan dia ngeluh, saya bilang udah sabar. Tapi setelah saya pikir-pikir, nggak bisa juga sih. Masa kita harus nuntut anak ini harus sabar dengan majikan model begitu. Jam 5 dia udah bangun. Dia udah share ke saya jam 5 tuh dia kerja cuci mobil 2. Oke, nggak apa-apa, it's okay, kerja aja ya. Tapi dia nyuci kalau busa-busanya masih ada di situ sementara nyuci, majikannya datang marah-marah, kenapa kamu nyuci seperti ini, lo belum selesai, jadi busa-busanya masih ada di situ gitu.
bentar, kalau dia udah selesai nyuci terus dijemur terus dibersihkan. Kalau emang nggak bersih ya dimarahin. Ini enggak gitu, masih sementara nyuci dimarahin. Terus kita mau gimana ya, anaknya serba salah dong, benar nggak sih? Kalau saya juga di posisi dia, stres dong, gimana sih? Jadi teman-teman semua ya, kita nggak bisa mempersalahkan. Setelah saya telaah juga, aduh kayak ini dukun-dukun ditelaah, dan akhirnya anaknya diinterminate karena memang anaknya udah nangis-nangis dan mungkin majikan udah bosan karena memang dia teriaki gitu. Anaknya lagi teman kita nih habis nyuci itu pakaian anjing kalau nggak salah ya, kain-kainnya anjing, karena mereka nggak ada anak, hanya anjing 4 ekor gede-gede. Saya udah lihat, dia udah kirim semua foto-fotonya dan semua peristiwa yang ada di rumahnya itu ya. Jadi saya udah lihat, maksudnya udah lihat dari fotonya gitu. Dia cuci kain-kain itu pakai kainnya yang dicuci buruk, diambil lah, majikan ambil terus buang ke lantai. Kamu nggak bersih ini, kasihan lo ya. Coba kalian tuh pikir kalau seandainya kalian ada di posisi seperti anak ini gitu. Saya pun sekuat-kuatnya mental saya, pasti saya juga akan kayak setan gitu ya. Ya, kalau ke saya pasti saya ajak berantem mungkin gitu. Astaga ya Tuhan, tolong. Jadi teman-teman semua, sekali lagi ya, kalau di sini saya mau bilang ke kalian semua bahwa bukan anaknya yang kurang, mentalnya kurang. Tapi seandainya saya juga ada di posisi itu, pasti saya akan berantem. Mungkin saya nggak mewek-mewek minta pulang atau gimana, tapi akan berantem terus gitu. Karena apapun yang kita kerjakan nggak pernah benar gitu. Kembali lagi, nggak apa-apa kerjanya mau dia 10 lantai. Benar nggak sih? Coba komen teman-teman semua, komen. Ketika kalian tuh banyak pekerjaan, walaupun dia banyak pekerjaan, tapi kalau majikan baik, it's okay. Mau kerja dari Chunwan sini sampai di Yunlong, kita ngepel tuh jalan ya, aspal. Yang penting majikannya baik, is okay. Benar nggak sih? Ini udah 5 lantai, ngepel pakai tangan, nggak ada alatnya, nyuci juga pakai tangan, nggak ada alatnya, terus dimarahin terus, kan kasihan juga. Gimana sih kalau mengingatkan ke depan buat agensi-agensi yang memberikan majikan agak gila gitu ya, jangan mempersalahkan anaknya juga, kasihan loh. Kalau dia bunuh diri gimana kalian tuh agensi-agensi, jangan memaksakan juga gitu. Kalau anaknya nggak mampu, dimarah-marahin gimana sih? Anaknya ditekan, kalau kamu nggak bayar potongan nanti setiap harinya, setiap minggu ke setiap bulan kami akan kena denda $2.000. Itu pemerasan namanya. Jadi janganlah teman-teman agensi yang memaksakan teman pekerja migran seperti ini untuk tetap bekerja. Kalau dia bunuh diri gimana kalian? Kasihan kan, mental orang beda-beda. Maka dari itu kalau mencarikan juga job yang bagus lah, job orang gila dikasih lagi, tambah anaknya kurang mentalnya dikasih lagi. Saya juga walaupun mental saya ya pejuang, tapi kalau seperti itu saya pun gila kali. Orang udah cuci lantai, udah ngepel lantai dari lantai 1 sampai lantai 5, dibilangin gak bersih, disuruh lagi 1 hari sampai 3 kali. Gimana sih? Tetap pasti tuh kita akan nyerah juga. Apalagi kain-kain anjing-anjing tuh udah dicuci, dilemparin ke tanah, gak bersih ini, gimana sih? Udahlah. Pokoknya teman-teman semua tetap semangat. Kalian yang dapat majikan baik, pertahankan, berdoa, banyak berdoa biar panjang kontraknya, oke? Tetap semangat. God bless, bye-bye.